Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat kan buat belajar ekonomi? Nah, sebelumnya perkenalkan aku Aisyah Putri Ramadhani atau biasa dipanggil dengan Kak Aisyah. Dan hari ini kakak akan menemani adik-adik untuk membongkar rahasia di balik keuangan yang sering dianggap sulit. Padahal seru banget loh, yaitu akuntansi. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, kakak harapkan adik-adik semua mampu mencapai 3 hal utama. Yang pertama, memahami definisi dan prinsip utama akuntansi. Yang kedua, mengelompokkan 5 akun utama akuntansi secara tepat. Dan yang ketiga, menganalisis mekanisme debit dan kredit dalam transaksi. Setelah kita tahu target belajar hari ini, rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak mulai dari akarnya dulu. Apa sih akuntansi itu? Nah, akuntansi itu adalah proses mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi keuangan sebuah bisnis. Tujuannya untuk mengetahui apakah bisnis itu untung atau rugi. Nah, pada saat mencatat, kita nggak boleh asal-asalan ya adik-adik. Ada 3 prinsip utama yang harus kita pegang sebagai dasar. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Artinya, keuangan perusahaan dan keuangan milik pribadi harus dipisah. Jadi tidak boleh digabung ya. Nah, yang kedua, prinsip biaya historis. Artinya, kita membeli aset sesuai dengan harga pada saat kita membelinya. Dan yang ketiga, yaitu prinsip satuan moneter. Artinya, kita mencatat transaksi apabila transaksi tersebut dapat diukur dengan uang, seperti rupiah. Adik-adik, akuntansi itu memiliki alur kerja yang rapi. Dimulai dari adanya bukti transaksi seperti nota, kemudian kita catat ke dalam jurnal, kita kelompokkan ke dalam buku besar, sampai akhirnya jadilah laporan keuangan. Nah, siklus ini selalu berulang setiap periode agar perusahaan tahu kondisi keuangannya secara akurat. Nah, dalam menjalankan siklus tadi, ada rumus yang harus selalu seimbang, yaitu persamaan dasar akuntansi. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ingat ya adik-adik, sisi kiri dan sisi kanan harus selalu balance atau seimbang. Nah, sekarang kita kenalan sama penghuninya akuntansi, atau sering kita sebut dengan akun. Nah, biar adik-adik mudah menghafalnya, ayo kita gunakan 5 jari tangan kita. Yang pertama, ibu jari adalah akun aset atau harta, seperti uang kas, bangunan, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, jari telunjuk adalah akun liabilitas atau hutang, yaitu kewajiban yang harus kita bayar. Yang ketiga, jari tengah adalah akun ekuitas atau modal, yaitu hak milik kita di perusahaan. Yang keempat, jari manis adalah akun pendapatan, yaitu hasil atau imbalan dari kita menjual barang atau memberi jasa. Dan yang kelima, jari kelingking adalah akun beban, yaitu biaya yang harus kita bayar, seperti bayar listrik, bayar gaji, dan lain-lain. Gimana? Hafal ya? 5 jari, 5 akun utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran inti, yaitu mekanisme debit dan kredit. Nah, ini adalah kunci utama untuk adik-adik supaya dapat memahami akuntansi. Jadi, pastikan bagian ini benar-benar dikuasai ya. Nah, banyak yang bingung. Jadi, kakak siapkan tabel untuk adik-adik. Perhatikan ya. Aturannya simple. Jika akun harta dan beban yang bertambah, maka kita catat di sebelah debit. Jika berkurang, kita catatnya di sebelah kredit. Akan tetapi, jika akun hutang, modal, dan juga pendapatan yang bertambah, kita catatnya di sebelah kredit. Jika berkurang, kita catat di sebelah debit. Nah, untuk mudah mengingatnya, mari kita gunakan 5 jari kita tadi. Adik-adik tekuk 3 jari yang di tengah. Nah, ini seperti pose
Nelpon ya. Nah, yang tersisa adalah ibu jari dan jari kelingking. Tadi dua ini akun apa? Ya, akun harta dan juga beban. Nah, jika kedua akun ini yang bertambah, maka kita catat di sebelah debit. Tetapi, jika tiga akun yang ditekuk ini, akun hutang, modal, dan juga pendapatan yang bertambah, maka kita catat di sebelah kredit. Gimana? Ingat ya? Contohnya begini, misal perusahaan membeli perlengkapan menggunakan uang tunai. Artinya, perlengkapan kita atau aset kita bertambah, maka kita catat di sebelah debit. Tetapi karena kita membayar menggunakan uang tunai, maka kas kita atau aset kita juga berkurang, maka kita mencatatnya di sebelah kredit. Wow, sudah banyak materi ya kita belajar hari ini. Gimana, masih aman kan fokusnya? Nah, supaya kakak mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik terkait materi, kakak sudah menyiapkan 3 kuis singkat nih. Silahkan pause video ini untuk memikirkan jawabannya ya. Soal pertama, jika pemilik perusahaan mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi, maka sesuai dengan prinsip akuntansi, hal ini harus dicatat secara terpisah. Prinsip apakah yang mendasari hal tersebut? A. Prinsip periode akuntansi. B. Prinsip entitas ekonomi. C. Prinsip biaya historis. D. Prinsip satuan moneter. Jawabannya adalah B. Prinsip entitas ekonomi. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, bahwasanya keuangan perusahaan harus dipisah dengan keuangan milik pribadi. Jadi nggak boleh dicampur aduk ya. Soal kedua, perusahaan membeli peralatan kantor seharga Rp2.500.000 secara tunai. Bagaimana pengaruh transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi? A. Utang berkurang, kas berkurang. B. Peralatan bertambah, utang berkurang. C. Peralatan bertambah, kas berkurang. D. Peralatan bertambah, modal bertambah. Jawabannya adalah C. Peralatan bertambah, kas berkurang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya saat kita membeli peralatan, maka peralatan kita bertambah, tetapi karena kita membelinya secara tunai, uang kas kita jadinya berkurang. Soal ketiga, berdasarkan mekanisme debit dan kredit, akun manakah yang akan dicatat di sisi debit apabila saldonya mengalami kenaikan atau bertambah? A. Utang dan pendapatan. B. Pendapatan dan modal. C. Aset dan beban. D. Aset dan modal. Jawabannya adalah C. Aset dan beban. Gimana kuisnya? Bisa jawab semua kan? Kalau masih ada yang keliru, jangan berkecil hati ya. Namanya juga masih belajar. Yang penting adik-adik sudah berani mencoba dan tahu di mana letak kesalahannya. Nah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Ternyata belajar akuntansi itu seru bukan? Kuncinya cuma satu, rajin berlatih. Dan aku, Aisyah Putri Ramadhani, pamit undur diri. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!